wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita sama-sama menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan. Salawat beserta salam kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantar kita dari alam gelap menuju jalan terang menerang. Baik, kami mahasiswa swasta Ibnu Sina Batam, yaitu kelas 2C Pendidikan Agama Islam. Kami akan menjelaskan tentang ilmu pendidikan Islam, yaitu sumber dan dasar pendidikan Islam kepada dan dosen pengampu Abdul Hafid SAG MKD MM. Baik, kami juga sudah bersama saudari Rosa dan Erika. Untuk itu kami langsung saja berikan kepada penjelas pemateri, yaitu saudari Linda. Persilahkan. A. Sumber pendidikan Islam. Kata sumber dalam bahasa Arab disebut masdar, yang jamaknya masadir. Selanjutnya, sumber juga berbeda dengan prinsip. Jika sumber adalah sesuatu yang memberikan bahan-bahan bagi pembuatan sebuah konsep atau bangunan, maka prinsip adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah kegiatan atau usaha dan sekaligus menjadi ciri suatu tersebut. Pendidikan adalah sekolah. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Sedangkan pengertian Islam merupakan kata turunan atau jadian yang berarti ketundukan, ketaatan, kepatuhan pada kehendak Allah. Sumber pendidikan Islam memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis. Fungsi tersebut antara lain: 1. Mengarahkan tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai. Yang kedua, membingkai seluruh kurikulum yang dilakukan dalam proses belajar mengajar yang di dalamnya termasuk materi, metode, media, sarana, dan evaluasi. 3. Menjadi standar dan tolak ukur dalam evaluasi. Fungsi sumber pendidikan Islam sama halnya dengan fungsi sumber ajaran Islam. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam misalnya menjamin orang yang menggunakan tidak akan tersesat selamanya. Menurut Hasan Langbulung, sumber pendidikan Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan mazhab para sahabat. Kemaslahatan umat. Sumber pendidikan Islam ini selengkapnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yaqra'u Qur'anan, atau yang berarti dibacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah melalui perantaraan Jibril, yang disampaikan kepada generasi berikutnya secara mutawatir. Al-Quran sebagai sumber yang esensial yang di dalamnya mengatur mengenai kaidah-kaidah hukum. Fungsi Al-Quran sebagai sumber pendidikan lebih lanjut dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, dari segi namanya, Al-Quran dan Alkitab sudah mengisyaratkan bahwa Al-Quran memperkenalkan diri sebagai kitab pendidikan. Al-Quran secara harfiah berarti membaca atau bacaan. Yang kedua, dari segi surat yang pertama kali diturunkan yaitu surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu dan menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah dan seterusnya. Yang ketiga, dari segi fungsinya, yakni sebagai Al-Huda. Al-Huda itu petunjuk, Al-Furqan itu yang membedakan, Al-Hakim itu sebagai hakim, Al-Bainah itu yang menjelaskan. Keempat, dari segi kandungannya, Al-Quran berisi ayat-ayat yang mengandung isyarat tentang berbagai aspek pendidikan. Buku-buku tentang Al-Quran dalam hubungannya dengan kegiatan pendidikan sebagaimana di atas telah membuktikan bahwa kandungan Al-Quran memuat isyarat tentang pendidikan. Kelima, dari segi sumbernya, yakni dari Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan dirinya sebagai Rabb atau Al-Murabbi, yakni sebagai pendidik, dan orang-orang yang pertama kali dididik atau diberi pengajaran oleh Allah adalah Nabi Adam.
diartikan sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan. Adapun pengertian as-sunnah menurut para ahli hadis adalah sesuatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi. Pertama, yang kita dapat pahami dari pengertiannya adalah pertama, Nabi Muhammad sebagai memproduksi hadis menyatakan dirinya sebagai guru. Dalam sebuah hadis di riwayat Abu Ya'la bahwa suatu ketika Rasulullah masuk ke sebuah masjid yang ada di dalamnya ada dua kelompok. Kelompok yang satu sedang menjalani ibadah zikir dan yang satunya lagi sedang mengkaji suatu masalah. Kedua, Nabi Muhammad tidak hanya memiliki kompetensi pengetahuan yang mendalam dan luas dalam ilmu agama, psikologi, sosial, ekonomi, politik, dan hukum budaya, melainkan kompetensi kepribadian terpuji. Ketiga, ketika Nabi Muhammad berada di Mekah, pernah menyelenggarakan pendidikan Darul Arqam dan di tempat lain secara tertutup. Yang keempat, sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang paling berhasil menggemban risalah ilahiyah, yakni mengubah manusia dari jahiliyah menjadi yang beradab. Dan yang terakhir, kelima, di dalam teks atau mata Nabi, hadis Nabi SAW dapat dijumpai isyarat yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Misalnya, hadis Nabi Muhammad SAW yang mewajibkan kepada setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu. Dan selanjutnya akan dibahas oleh saudari kita, Nur Kamila. Oke, baik. Yang ketiga, sejarah Islam. Pendidikan sebagai sebuah praktik pada hakikatnya merupakan sebuah peristiwa sejarah, karena praktik pendidikan tersebut terekam dalam tulisan yang selanjutnya dapat dipelajari oleh generasi selanjutnya. Di dalam sejarah tersebut, informasi tentang kemajuan dan kemunduran pendidikan di masa lalu. Praktek pendidikan yang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dinasti Utsmani, dinasti Safawi, dinasti Mogul, dinasti Fatimiyah, Kesultanan di abad pertengahan, dan seterusnya merupakan peristiwa sejarah yang dapat dipelajari berdasarkan fakta dan bukti yang meyakinkan. Selanjutnya yang keempat, pendapat para sahabat dan filsuf. Sahabat adalah orang yang lahir dan hidup sezaman dengan Nabi serta menyatakan beriman dan setia kepadanya. Para sahabat adalah orang yang pertama kali belajar dan menimba pengetahuan dari Nabi Muhammad SAW. Para sahabat dan filsuf adalah orang yang memiliki keinginan dan komitmen yang kuat untuk membangun kehidupan manusia yang bermartabat. Lanjut, yang kelima, maslahat al-mursalah. Mursalah secara harfiah berarti kemaslahatan umat. Adapun dalam arti yang lazim digunakan yaitu undang-undang, peraturan atau hukum yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran, namun dipandang perlu diadakan demi kemaslahatan umat. Adanya surat nikah misalnya, walaupun tidak disebutkan secara tegas dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah, namun surat nikah tersebut diperlukan agar menjadi bukti yang sah dan mendapatkan perlindungan hukum atas pernikahannya. Namun demikian, agar maslahat al-mursalah tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yaitu kemaslahatan umat, maka disyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dicetuskan benar-benar membawa kemaslahatan dan menolak kerusakan setelah melalui tahap observasi dan analisis. Yang kedua, kemaslahatan yang diambil merupakan kemaslahatan yang bersifat universal dan yang mencakup seluruh adanya lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga, keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keenam adalah al-uruf. Al-uruf secara harfiah berarti sesuatu yang sudah dibiasakan dan dipandang baik untuk dilaksanakan. Adapun secara terminologi, al-uruf adalah kebiasaan masyarakat baik yang berupa perkataan, perbuatan, maupun kesepakatan yang dilakukan secara terus-menerus
dan selanjutnya membentuk semacam hukum tersendiri. Kesepakatan bersama dan dalam tradisi dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pendidikan Islam dengan syarat. Yang pertama, tidak bertentangan dengan nas, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Terus yang kedua, tradisi yang berlaku tidak bertentangan dengan akal sehat dan tabiat yang sejahtera, serta tidak mengakibatkan kedurhakaan, kerusakan, dan kemudaratan. Yang ketiga, sumber pendidikan dalam bentuk al-ulum ini dapat bentuk berbagai kebijakan atau tradisi tentang penyelenggaraan pendidikan dengan berbagai aspeknya yang pernah dilakukan oleh masyarakat di masa lalu. Yang ketujuh adalah hasil pemikiran para ahli dalam Islam atau ijtihad. Ijtihad berasal dari kata jahada yang artinya kesanggupan, al-wus'ai, kekuatan, at-taqah, dan berat, al-masyaqqah. Menurut Asy-Syaukani, secara etimologi, ijtihad adalah pembicaraan mengenai pengarahan kemampuan dalam pekerjaan apa saja. Sa'id Al-Taftani memberikan arti ijtihad dengan tahmil al-juhdi ke arah yang membentuk kesungguhan, yaitu pengarahan segala kesanggupan dan kekuatan untuk memperoleh apa yang dituju sampai pada batas puncaknya. Yang C adalah dasar pendidikan Islam. Dalam dasar pendidikan Islam. Dalam kosakata bahasa Indonesia, kata dasar memiliki banyak arti, diantaranya tanah yang di bawah, bagian yang terbawah, bantal, latar, cat yang menjadi lapis yang dibawa sekali, cita atau kain yang akan dibuat pakaian, bakat pembawaan yang dibawa sejak lahir, alas, pedoman, asas pokok atau pangkal. Dalam bahasa Inggris, kosakata dasar merupakan terjemahan dari kosakata foundation atau fundament yang berarti dasar atau landasan. Dan dalam bahasa Arab merupakan terjemahan dari kata asas. Pendidikan merupakan sebuah sistem yang mengandung aspek visi, misi, tujuan, kurikulum, bahan ajar, proses belajar mengajar, guru, murid, manajemen, sarana dan prasarana, biaya lingkungan, dan lain sebagainya. Oke, materi selanjutnya juga akan dibahas oleh saudari Basmia kepada saudara. Baik, selanjutnya penjelasan tentang dasar-dasar pendidikan Islam. Di sini ada 3, yaitu dasar religius, dasar filsafat Islam, dan dasar pengetahuan. Dasar religius, dasar bagaimana dikemukakan Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir adalah dasar yang diturunkan dari ajaran agama. Adapun tujuan agama itu memelihara jiwa manusia. Habib Nas memelihara agama, Hifz al-Din memelihara akal, dan Hafiz al-Haq memelihara keturunan, Hafiz al-Nazab, dan memelihara harta benda, Hafaz al-Mal. Pendapat lain mengatakan bahwa inti dari ajaran agama ialah terbentuk akhlak mulia yang bertumpu pada hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan, antara manusia dan manusia. Yang kedua, dasar filsafat Islam. Dasar filsafat adalah dasar yang memberi kemampuan memilih yang terbaik, memberi arah tujuan suatu sistem, mengontrol dan memberi arah kepada semua dasar-dasar operasional lainnya. Dalam uraian yang dinyatakan bahwa dasar filsafat adalah dasar yang digali dari orang pemikiran spekulatif, mendalam, sistematik, radikal, dan universal tentang berbagai hal yang selanjutnya digunakan sebagai dasar perumusan konsep ilmu pendidikan. Dalam filsafat Islam dijumpai pembahasan tentang masalah ketuhanan, alam, jagat raya, manusia, masyarakat, ilmu pengetahuan dan akhlak. Kemudian dasar ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan dasar ilmu pengetahuan adalah nilai guna dan manfaat yang dapat dalam setiap pengetahuan dan kepentingan pendidikan dan pengajaran. Dan dalam uraian tentang epistemologi, ilmu pengetahuan tersebut di atas telah dijelaskan bahwa setiap ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial, memiliki tujuan dan manfaat sendiri-sendiri. Dasar ilmu pengetahuan yaitu mempunyai beberapa cabang, ada 6, yaitu
ilmu psikologi, ilmu sejarah, ilmu sosial dan budaya, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu administrasi. Ilmu psikologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan, bakat, minat, watak dan karakter, motivasi dan inovasi peserta didik, tenaga pendidikan, serta sumber daya manusia lainnya. Ilmu sejarah yaitu ilmu yang mempelajari tentang berbagai peristiwa masa lalu, baik dari segi waktu, tempat, pelaku, latar belakang, tujuan dan faktor-faktor yang mempengaruhi yang disusun secara sistematik. Yang ketiga, ilmu sosial dan budaya, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala sosial serta hubungan antara satu gejala dengan gejala yang lainnya dalam masyarakat. Yang keempat, yaitu ilmu ekonomi, ilmu yang mempelajari tentang sumber, cara mendapatkan, mengelola, dan mengembangkan ekonomi yang disusun secara sistematik dan menggunakan metode tertentu. Yang kelima, ilmu politik. Ilmu politik yaitu mempelajari tentang tujuan, cita-cita, dan ideologi yang akan diperjuangkan, cara-cara mendapatkan, mengelola, menggunakan, dan mempertahankan kekuasaan. Ilmu politik sangat diperlukan untuk kegiatan pendidikan karena memberikan jaminan dan dukungan atas keberlangsungan kegiatan pendidikan sesuai dengan cita-cita dan ideologi yang ingin diperjuangkan. Yang keenam, ilmu administrasi. Ilmu administrasi adalah ilmu yang mempelajari tentang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, memperbaiki sebuah kegiatan. Ilmu ini diperlukan sebagai dasar perencanaan berbagai aspek yang terkait dengan pendidikan. Baik, kesimpulannya dari uraian pada penjelasan yang kami berikan, yaitu bahwa yang dimaksud dengan sumber adalah bahan-bahan atau materi yang dapat dijadikan modal utama bagi penyusun ilmu pendidikan Islam. Sumber ilmu pendidikan diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber pendidikan Islam yang utama dan atau primer. Sedangkan sejarah, pemikiran para sahabat, para filsuf, mazhab al-mursalah, merupakan sumber pendidikan Islam sekunder selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pendidikan sebagai sebuah bangunan memerlukan dasar yang kuat agar bangunan tersebut dapat berdiri kokoh dan berdaya guna dalam membina sumber daya manusia. Dasar pendidikan Islam terdiri dari dasar religius, dasar filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dasar religius berfungsi memberikan nilai keimanan dan akhlak bagi kegiatan pendidikan. Dasar filsafat memberikan dasar pada perumusan visi, misi, tujuan, dan berbagai aspek lainnya tentang pendidikan. Adapun dasar ilmu pengetahuan memberikan masukan bagi penyusunan berbagai komponen dalam pendidikan. Itulah tadi materi yang kami bawakan, sumber dan dasar pendidikan Islam. Mungkin kepada saudara Rosi dan Erika ada yang mau ditanyakan? Boleh? Yang mau ditanyakan? Kami persilakan. Sumber pendidikan Islam itu ada apa aja? Masih ada yang mau ditanyakan dulu sebelum jawaban? Ya. Al-Quran itu berasal dari kata apa dan itu coba jelaskan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Erika. Sumber pendidikan Islam itu fungsinya ada 3. 1. Mengarahkan tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai. 2. Membingkai seluruh kurikulum yang dilakukan dalam proses belajar mengajar. 3. Menjadi standar dan tolak ukur dalam evaluasi. Selanjutnya tadi pertanyaan dari Rosia. Tadi apa pertanyaannya? Al-Quran itu berasal dari kata apa dan coba jelaskan.
Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan atau Qur'anan, yang berarti bacaan, yang berarti pula mengumpulkan atau al-jam'u, dan menghimpun, al-dammu, huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian yang lain secara teratur. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah melalui perantara malaikat Jibril, yang disampaikan kepada generasi berikutnya secara mutawatir, tidak diragukan. Dianggap ibadah bagi yang membacanya, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dengan definisi tersebut, maka Al-Quran dengan sangat meyakinkan sangat meyakinkan mengandung kebenaran dan jauh dari kebatilan. Baik, pertanyaannya sudah dijawab. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau pertanyaan yang kami pertanyakan belum jelas, boleh, atau udah jelas? Udah jelas ya. Baik, terima kasih kepada saudari Rosi dan Erika untuk waktunya. Mungkin sampai di sinilah materi yang kami bawakan dan sampaikan pada saudara-saudari. Di sini juga kami masih belajar menyampaikan. Baik, sekian dari presentasi kami kelompok 3, yaitu sumber dan dasar pendidikan Islam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.